Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, materi PJOK kelas 4, kita lanjutkan bab 3, bagian 3 dan 4. Variasi gerak dalam permainan dan olahraga modifikasi atau tradisional. Meliputi variasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga modifikasi atau tradisional. Dalam permainan tradisional terdapat variasi gerak jalan, lari, lompat, dan melempar. Meliputi variasi gerak berjalan dapat dilakukan saat bermain bakyak dan ular naga panjang. Variasi gerak berlari dapat dilakukan saat bermain bentengan. Variasi gerak melompat dapat dilakukan saat bermain lompat tali dan engklek, serta variasi gerak melempar dapat dilakukan saat bermain boy-boyan. Nah, bagian ketiga dan keempat ini kita bahas hari ini. Baik anak-anak, kita mulai bagian ketiga. Variasi gerak melompat dalam permainan tradisional. A. Variasi gerak melompat dalam permainan lompat tali. Lompat tali merupakan permainan yang dilakukan dengan menggunakan tali. Permainan lompat tali dilakukan dengan melompat ke depan dan ke samping. Melompat ke depan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, awalan dapat dilakukan dengan berjalan atau berlari ke depan. Yang ketiga, setelah sampai di depan tali, lakukan gerak melompat. 4. Melompat dilakukan dengan menolakkan satu kaki ke depan dan ke belakang. Nah, ini contoh gambar melompat ke depan. Baik anak-anak, kita lanjut melompat ke samping. Melompat ke samping dalam permainan lompat tali dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berdiri di samping tali, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke samping menggunakan kaki kanan, lalu diikuti kaki lainnya. 3. Lakukan dengan gerakan sebaliknya. Nah, ini contoh gambar melompat ke samping. B. Variasi gerak melompat dalam permainan engklek. Permainan engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang digemari oleh anak-anak. Permainan engklek umumnya dilakukan di halaman, lapangan, maupun tempat yang luas dan datar agar lebih mudah untuk diberi garis. Salah satu gerak yang dilakukan dalam permainan engklek adalah melompat. Melompat dalam permainan engklek dapat dilakukan dari suatu kotak ke kotak yang lainnya. Gerak lompatan pada permainan engklek dapat dilakukan ke depan dan ke samping. Manfaat permainan engklek adalah untuk melatih keseimbangan dan mengasah ketangkasan. Nah, di samping adalah contoh permainan engklek. Baik anak-anak, kita masuk bagian keempat. Variasi gerak melempar dalam permainan tradisional. Variasi gerak melempar dalam permainan tradisional dapat dilakukan saat bermain boy-boyan. Permainan boy-boyan dapat dilakukan dengan menggunakan bola kasti maupun bola kertas yang telah digumpalkan dan diikat menggunakan karet gelang. Permainan boy-boyan dilakukan oleh dua tim. Tim penjaga bertugas menyusun pecahan genteng. Tim pemain bertugas meruntuhkan susunan genteng dengan melemparkan bola. Nah, ini contoh permainan boy-boyan. Variasi gerak melempar dalam permainan boy-boyan sebagai berikut. A. Melempar bola dengan melambung. Melempar bola dengan melambung dapat digunakan untuk memberikan lemparan dengan jarak yang jauh. Gerak melempar bola dengan melambung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Yang pertama, sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak, kemudian kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. 2. Bola dipegang menggunakan tangan kanan. 3. Posisi tangan yang memegang bola ditarik hingga ke belakang kepala. 4. Pandangan diarahkan ke sasaran. 5. Kemudian ayunkan tangan yang memegang bola ke depan. 6. Lemparkan bola dari belakang ke depan atas. Arah lemparannya melambung membentuk parabola. 7. Kaki kanan dilangkahkan ke depan bersama dengan lemparan bola. Melangkahkan kaki ke depan bersamaan dengan lemparan bola berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, ini contoh gambar melempar bola melambung. B. Melempar bola dengan mendatar. Melempar bola dengan mendatar adalah lemparan bola yang arahnya mendatar setinggi dada. Gerak lemparan bola dengan mendatar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, sehingga posisi badan menyamping. Pegang bola menggunakan tangan kanan setinggi dada. Yang berikut, tarik tangan yang memegang bola ke samping badan dan tangan yang lainnya berada di depan dada. Yang keempat, pandangan diarahkan ke sasaran. 5. Lemparkan bola dengan cara mengayunkan tangan lurus ke depan. 6. Kaki kanan dilangkahkan ke depan bersamaan dengan lemparan bola. Melangkahkan kaki ke depan bersamaan dengan lemparan bola berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, di bawah ini contoh melempar bola mendatar. C. Melempar bola dengan memantulkan ke tanah. Melempar bola dengan memantulkan ke tanah dapat dilakukan dengan arah lemparan dipantulkan terlebih dahulu ke tanah. Gerak melempar bola dengan memantulkan ke tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Melangkahkan kaki kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. 2. Bola dipegang menggunakan tangan kanan di belakang kepala. 3. Posisi badan menyamping. 4. Ayunkan tangan ke arah bawah. 5. Saat mengayun, lepaskan bola ke bawah dalam posisi memantul ke tanah. 6. Pantulan bola dilakukan tepat sasaran. Nah, di bawah ini contoh gambar melempar bola dengan memantulkan ke tanah. D. Melempar bola dengan menyusur tanah. Melempar bola dengan menyusur tanah dilakukan dengan mengelindingkan bola ke tanah. Gerak melempar bola dengan menyusur tanah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal dilakukan dengan berdiri tegak, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, sehingga posisi badan menyamping. 2. Ayunan lengan dari belakang ke depan, bawah, sehingga bola menggelinding di atas tanah dan lurus ke sasaran. 4. Lepaskan bola menyusur tanah. 5. Saat melepaskan bola, badan dicondongkan ke depan. Nah, di bawah ini contoh gambar melempar bola menyusur tanah. Baik anak-anak, pertemuan kita bab 3, bagian 3 dan 4 telah selesai. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.